Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Tengah, satu ruang banyak cerita. Oke guys, kali ini aku ditemani sama salah satu wali santri dari Ma'had Quran Ali bin Abi Thalib Glenmore. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu sama Bunda yang satu ini. Bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Irwin Ulil Hidayah. Saya adalah salah satu orang tua santri Ma'had Ali yang di Glenmore. Kebetulan saya seorang ASN yang saat ini menekuni dan mempelajari dunia affiliate. Jadi hari ini diundang nih dalam acara podcastnya Ma'had Ali. Semoga saja di sini bisa memberikan manfaat untuk para subscribernya. Atau juga yang menonton video kami berdua, seperti itu. Mungkin ini sih Bunda, bisa diperkenalkan dulu untuk saat ini kegiatan dan aktivitasnya untuk sehari-hari itu bagaimana gitu, terkait pekerjaannya gitu. Kebetulan saya di sini salah satu ASN ya di salah satu instansi di Banyuwangi. Dan kebetulan saya diundang ke sini karena memang saya punya salah satu side job yang mungkin menarik ya untuk dibahas. Jadi saya selain ASN juga sebagai seorang affiliate gitu, seorang afiliator gitu. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, affiliate itu kerjaannya apa. Ini ya promosi lah ya, kayak makelar di media sosial kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Bunda, kan sekarang afiliator ya, itu di platform mana nih? Kan kita tahu ada beberapa platform gitu ya. Untuk sekarang Bunda itu aktifnya di mana nih gitu? Oke, untuk saat ini karena memang saya bikin konten affiliate itu curi-curi waktu ya. Sementara ini fokusnya di platform Shopee Video, dan juga TikTok. Jadi satu konten memang saya mirroring, saya upload di dua platform tersebut, seperti itu. Oh, jadi ini ya Bunda, aktifnya di dua itu ya? Ya, di dua platform itu. Shopee Affiliate dan TikTok Affiliate. TikTok Affiliate, ya. Jadi tuh kebetulan yang gampang lah ya dilakukan untuk saat ini, kayak gitu. Tapi kalau ada waktu sih bisa merambah ke platform lain mungkin ya, biar makin cuan kayak gitu. YouTube gitu ya misalnya. Iya. Bunda tadi kan menyebutkan ya kalau memang sudah kerja ASN, itu kan sudah pekerjaan yang stabil dan tetap gitu penghasilannya. Nah, kenapa nih memutuskan untuk menjadi seorang afiliator? Oke, jadi alhamdulillah ya, jadi ASN itu memang sudah membuat saya dan keluarga dan anak-anak juga sudah bisa hidup layak ya, bisa mendapatkan kehidupan yang layak lah. Cuman kan kita yang namanya manusia itu punya banyak mimpi gitu ya. Nanti kan daripada nanti kalau saya misalnya bisa haji furoda tapi nggak affiliate, nanti dikira dari Gunung Kawi, kan nggak enak kan. Jadi katanya pengen, karena punya banyak impian ya, jadi harus ya punya pekerjaan tambahan yang dia itu kayak effortless, jadi minim effort gitu loh. Kan saya udah kerja 8 jam, saya harus kerja lagi yang menghabiskan waktu 8 jam juga. Jadi saya pilih affiliate karena waktunya yang mungkin dengan sedikit, tapi konten yang diupload itu sudah banyak bekerja untuk kita kayak gitu. Jadi memang karena punya impian, dan affiliate ini adalah satu-satunya side job yang bisa saya kerjakan dengan keterbatasan saya saat ini, seperti itu. Oke Bunda, kan kita bahas affiliate-nya boleh nggak nih? Kan kayak kepo banget sih sama side job-nya ini gitu ya. Harusnya buka kelas nggak sih? Buka kelas. Belak-belakan. Terus ini nih Bunda, apa sih yang harus dilakukan, yang dipersiapkan atau dibutuhkan sama affiliate pemula gitu? Ya, jadi mungkin ada yang posisinya sama seperti saya, seorang ibu, terus ingin memulai menjadi seorang konten kreator, affiliate kreator. Itu hal yang paling penting tentunya punya akun dulu nih ya, punya akun TikTok atau akun Shopee kayak gitu. Dan juga punya HP tentunya. Tapi saya yakin ya, semua orang itu kayaknya sekarang pasti punya yang namanya handphone, pasti punya yang namanya smartphone kayak gitu.
Kalau di TikTok kebetulan kan harus 600 follower nih. Jadi ya memang kalau mungkin dicek nih sekarang TikToknya mungkin sudah 600 follower ya, silakan langsung bisa join di TikTok affiliate dengan membuat video konten. Dan juga yang kedua di Shopee video ya. Kalau di Shopee 0 follower pun itu sudah bisa membuat konten affiliate. Jadi tinggal daftar di Shopee affiliate. Nah, itu yang penting itu punya akun dulu. Terus yang kedua tentunya mau belajar ya. Mau belajarnya dari mana? Oh, banyak banget. Bisa dari YouTube. Itu kalau kita search di YouTube, kita pakai kata kunci cara menjadi affiliate di Shopee, itu pasti udah banyak banget tutorialnya kayak gitu. Yang penting mau belajar. Dan yang ketiga tentunya punya kemauan besar untuk memulai konten kayak gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk nih harus punya ruangan yang bagus atau punya gadget yang bagus untuk memulai konten. Bisa dari apa yang kita punya dulu nih, kita ngonten di teras, udah kena cahaya ilahi secara langsung tuh udah kelihatan banget kan kayak gitu. Jadi yang pertama memang punya akun dulu, terus setelah itu mau belajar, dan yang ketiga itu punya kemauan yang kuat untuk memulai kayak gitu. Karena gini ya Bun, kita itu seringnya harus proper dulu kan, Ya, baru mau dulu. memulai. Kayak misal aku harus punya iPhone dulu deh biar kameranya stabil, aku harus punya lighting deh biar hasilnya jernih. Padahal kan sebenarnya nggak harus kayak gitu ya Nggak harus Bun. kayak gitu. Ya itu barusan yang aku sampaikan itu karena memang dari pengalaman ya. Karena dulu kayaknya aku harus punya background yang bagus dulu nih, aku harus punya HP yang proper nih. Ternyata kalau dari kitanya, dari dalam diri kita itu ternyata nggak ada keinginan untuk memulai dan konsisten, ya tetap aja hasilnya nol. Bahkan setelah proses belajar dan lain sebagainya selama ini tuh, wah ternyata kalau aku mau lebih invest ke diri sendiri itu lebih ada hasilnya daripada cuman modal yang banyak. Ternyata ya kalau diri kita itu masih mager, itu ya tetap aja nggak ada hasilnya kayak gitu. Berarti yang paling utama itu ini ya Bun, kemauan dari diri yang Kemauan kuat ya. dari diri dulu. Di tahun 2026 ini kan sudah banyak ya orang-orang yang kenal sama affiliate gitu, orang-orang yang juga sudah melakukan affiliate. Apakah affiliate ini masih worth it nggak Bunda kalau kita mulai Dari sekarang. Iya, mulai dari tahun ini, masih pemula gitu Bunda. Ya, itu juga pikiran saya dari dulu ya. Kan kayaknya semua orang sudah menjadi afiliator. Kira-kira rebutan nggak nih? Kira-kira masih worth it nggak kayak gitu ya? Cuman itu kan pandangan kita yang sempit ya. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, dalam satu RT, adakah di sana separuhnya menjadi afiliator? Enggak kan? Iya, Nah, ternyata ya karena kita lihatnya kayaknya udah banyak deh yang konten, kayaknya aku sudah tidak layak memulai ini semua kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam, ternyata ya nggak sebanyak itu. Dari satu RT saja apakah sampai ada beberapa orang jadi afiliator? Kan enggak kayak gitu. Jadi menurut saya masih worth it ya. Dan juga justru saat ini tuh masih worth it-nya gitu ya, karena kayak kita informasi-informasi tentang affiliate, tentang tata cara jadi affiliate itu benar-benar tempat belajarnya tuh terbuka lebar. Masih banyak kelas-kelas online untuk yang baru pemula tuh banyak banget. Beda dengan dulu waktu saya mulai dari awal ngonten tanpa ilmu sama sekali. Benar-benar kayak mandiri ya belajarnya, dan ternyata banyak kurangnya kayak gitu. Contohnya kalau dipikir-pikir mau ketawa sih ya. Karena dulu aku mikirnya kalau punya satu barang ya udah dikontenin satu kali terus barangnya ditaruh deh. Padahal dulu zamannya affiliate itu masih jarang banget. Jadi sering kepikiran, ya Allah, coba aku udah tahu kalau ilmunya kayak gini, mungkin aku sudah jadi ini itu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ya karena dulu memang sedikit sekali peluang untuk belajar jadi affiliate itu kayak gitu. Jadi masih worth it ya yang mau mulai. Coba deh, mungkin yang mau mulai kamu toleh kanan kiri itu ternyata tangganya ada yang udah affiliate duluan atau enggak kayak gitu ya. Jadi masih worth it yang mau mulai ya.
Bunda tadi kan barusan menyampaikan ya kalau semisal dulu awal memulai konten itu masih susah informasi terkait affiliate. Nah, kalau di zaman sekarang siapa sih yang sering Bunda lihat akunnya atau role modelnya gitu untuk belajar tentang afiliator? Oke, Gitu. kebetulan sebenarnya role model aku itu temen deket aku sendiri Oh, ya, gitu itu ya. kan. Dia itu udah ngonten duluan dan yang bener-bener ngajak dari awal, yang WhatsApp-nya itu pertama, Kak, temenku ada loh yang budak corporate bisa menghasilkan 3-4 juta sebulan jalur affiliate kayak gitu. Nah, itu bestiku. Nah, coba dia deh akunnya Mami Kia 05 ya. Terus sama ada lagi Bay Alula itu di TikTok. Tapi mereka yang aku lihat konten-kontennya, cuman mereka memang nggak buka kelas secara online seperti afiliator yang lainnya, tapi mereka yang sering aku lihat kayak gitu. Terus untuk kalau misalnya mau belajar tentang Shopee video ya, konten Shopee video itu ada Kak Yena Pasaribu. Nah, itu beliau beneran sampai 1,5 miliar, gila kan komisinya. Sebentar Bun, 1,5 miliar itu dalam waktu berapa nih 1 Bun? bulan. Jadi memang beliau sering buka kelas. Mungkin yang mau mulai bisa deh ya ikutan kelasnya beliau. Kayak gitu. Atau Kak Salma, kayaknya apa ya? Min Salamah kayaknya kalau di Instagram. Jadi coba aja deh di search di Instagram ya. Itu yang sering aku lihat kayak gitu. Tapi yang jelas temen aku itu sih yang sering yang jadi motivasi aku untuk tetap konsisten konten sampai sekarang. Berarti sangat berkontribusi dan berperan ya sangat besti-bestinya. berperan. Iya. Ini si Bunda tadi kan Bunda sempat menyebutkan nih kalau sampai penghasilannya itu 1,5 miliar. Iya. Kita kan mungkin cuman ngelihat itu, wih banyak nih penghasilannya, tapi kan nggak pernah tahu ya apa yang dilakukan, proses di balik itu. Nah, menurut Bunda enak nggak sih jadi afiliator itu gitu? Ini mau yang enak dulu atau yang nggak enak dulu? Dua-duanya boleh lah di-spill ya gitu. Oke, kita mulai dari yang enak dulu aja ya. Mungkin jadi afiliator tuh enaknya yang pertama memang kayak lebih fleksibel ya. Jadi kalau misalnya saya tuh kayak take video untuk video di platform Shopee dan TikTok itu mungkin dalam 1 minggu cuman 1-2 kali aja take videonya, tapi udah bisa stok 1 minggu kayak gitu. Beda sama jadi ASN ya, yang saya harus 8 jam stay di kantor kayak gitu. Jadi dia memang lebih fleksibel, terus bisa punya penghasilan harian. Kayaknya dulu ada sih motivator tentang keuangan itu kan, kita memang hidup kalau misalnya mau aman gitu ya, punya gaji bulanan, mingguan, harian. Nah, mungkin di afiliator ini kita bisa dapat gaji harian kayak gitu. Terus itu sih enaknya ya. Dan memang sebenarnya konten kita tuh bekerja 24 jam. Selama kita tidur dia kan berjalan kayak gitu ya, mencari konsumen, mencari pembeli kayak gitu. Jadi memang pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan kayak gitu. Terus kalau enggak enaknya loh ini. Ini yang enggak enak banget ini ya Bunda ya. Karena bunda-bunda ya. Audiensnya nggak cuma bunda-bunda nih Bun, panda-panda semuanya ya. Mungkin adik-adik juga. Ini dia nggak enaknya itu harus konsisten. Itu. Ini banget yang membuat orang itu istilahnya berhenti ya, karena memang di awal sama halnya kita buka usaha, buka toko kan nggak langsung rame tuh. Jadi mau ada yang beli atau nggak ada yang beli ya toko kita harus dibuka kayak gitu. Dan itu prosesnya ya, kalau untuk saat ini sekitar 5-6 bulan itu memang harus bersabar dan tetap konsisten seperti itu. Karena ini ya Bun, kita itu mager mungkin ya. Karena di awal itu kan nggak langsung dapat banyak gitu ya Bun. Iya, jadi butuh proses untuk mencari produk yang tepat, terus mencari cara untuk mempengaruhi pembeli kayak gitu. Dan itu bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Memang ada proses belajar di sana ya kan, seperti kita aja ya, kayak saya, kayak Mbak Devi yang mungkin mau jadi sarjana itu harus 5 tahun dulu kan. Untuk jadi profesi kita saat ini kita sampai butuh waktu 5 tahun. Bahkan pondasinya mungkin udah dibangun sejak TK kayak gitu. Apalagi kita terjun di dunia affiliate, tentunya butuh yang namanya proses belajar dan itu harus bersabar. Dan pasti ada hasilnya kayak gitu.
Jadi ini ya Bun, apa kita nggak bisa cuman ngelihat oh ini upload video doang udah dapat duit nih. Padahal di balik itu ada proses belajar, mau belajar, konsistensi dan kemauan yang besar gitu ya. Betul. Jadi yang kita lihat komisinya itu ibaratnya ya fenomena gunung es yang kita lihat tadi ya, kayak Kak Yana Pasaribu, kayak komisinya bisa 500 juta sebulan kan. Masya Allah ya. Tapi yang kita lihat ya itu konsistensi, cara beliau belajarnya, dan itu memang patut banget dicontoh, kegigihannya juga seperti itu. Berarti memang di 2026 ini peluang untuk jadi afiliator juga cukup menjanjikan ya Bun ya? Masih cukup menjanjikan gitu. Monggo yang mau mulai. Kira-kira nih, tadi kan Bunda sudah menyebutkan nih untuk affiliate pemula bagaimana. Kira-kira kalau kita atau audiens atau yang melihat video ini mau belajar ke Bunda bisa nggak? Boleh belajarnya, tapi saya nggak mau kalau bener-bener dari nol gitu loh. Paling nggak sebelum kita belajar bareng, riset dulu, kita cari-cari materinya dulu. Jangan sampai tanyanya Kak, Bun kalau mau buka akun Shopee gimana? Udah itu berarti nggak niat kayak gitu. Iya. Jadi memang harus punya bekal dulu, kita belajar bareng kayak gitu. Monggo ya yang mau belajar bareng bisa sih, karena saya juga masih proses belajar. Karena memang mengenali platform TikTok dan Shopee itu kayak sesuatu yang apa ya, nggak terlalu gamblang gitu ya, gimana ya, sulit ditebak namanya platform itu, algoritmanya. Jadi masih tetap belajar sampai saat ini. Oke Bunda, yang terakhir kita kan tadi sudah banyak mengobrol ya tentang affiliate, tentang pekerjaan Bunda saat ini gitu ya, tentang bagaimana cara untuk menjadi affiliate. Nah sekarang pesan yang bisa Bunda sampaikan nih untuk audiens tentang affiliate ini gitu. Oke, yang mungkin mau mencoba menjadi affiliate, gas-gas aja ya, langsung dicoba sekarang. Mari belajar, mari berani memulai, karena di depan masih banyak impian yang harus dicapai kayak gitu. Mantap banget. Semangat ya yang mau mulai. Semangat ya yang mau memulai. Mungkin juga Mbak Devi mau memulai jadi konten kreator, silakan ya. Nanti saya itu ya, impiannya banyak. Kalau impiannya banyak, usahanya harus banyak. Ya bener. Bener. Doanya juga banyak sih. Iya, doa usaha gitu ya Bun ya. Jadi harus seimbang gitu. Oke teman-teman yang pengen curhat juga pengalaman tentang side jobnya atau tentang afiliator bisa komen-komen di bawah, atau nanti pengen kita bahas lebih lanjut tentang affiliate bisa komen-komen juga, nanti akan ada part selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tips dari Bunda bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru juga. Atau bisa terinspirasi ya menjadi afiliator kayak gitu. Oke, terima kasih Bunda sudah hadir di podcast Ruang Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.